baru pernah nonton video aku. Jadi konten aku tuh banyak kan ngebahas tentang review produk-produk rumah tangga, terutama tuh yang elektronik kayak vacuum cleaner gitu. Dan juga aku juga sering kali tentang traveling pergi-pergi. Jadi pastiin kalau misalnya kalian suka channel aku, kalian subscribe dulu. Nah, kali ini aku tuh berkesempatan untuk nge-review vakum terbaru yang sekarang tuh lagi kayak gimana ya, kayak digandrungi dan jadi wishlist para ibu-ibu karena tuh canggih banget. Ini adalah merek Tineco. Jadi Tineco tuh baru mengeluarkan produknya yaitu S5. S5 itu tuh upgradean dari yang serinya S3. Yang S3 aja tuh kayak produk terlaris. Karena tuh banyak banget ya aku ngeliat ya review orang-orang tuh puas dengan S3. Dan kali ini aku pengen nge-review jujur, ini adalah S5 yang Pro yang diklaim sama Tineco ini adalah the smartest one, yang kalau mungkin diartiin mungkin yang tercanggih di kelasnya ya. Karena dia tuh fiturnya yang paling canggih dan juga harganya juga menurut aku yang paling fantastik dibandingin yang lain. Dan kali ini aku bakal nge-review jujur karena ini tuh pure beli sendiri. Nanti aku bakal lampirin bondnya juga, nominalnya berapa juga, nggak di endorse. Jadi pastiin kalian nonton sampai habis karena aku bakal unboxing, kupas tuntas gimana cara pakainya dan fitur-fitur apa tuh yang bikin kalian worth it to buy atau enggak sih. Nah, ini kalau dalamnya kayak gini, dapet ininya, instruction manual, lalu dapet ini cleaning solution. Nah, standarnya ini dia cuma dapat satu, jadi aku tuh ekstra dan juga dapat kayak HEPA filter, aksesoris, lalu ada ekstra brushnya lagi. Yuk kita buka dan lihat performance-nya seperti apa. Ini tuh cara cabutnya gampang banget, jadi kalian bisa buka tutup dengan mudah. Jadi vakum Tineco itu tuh dia tuh vakum cordless yang sangat canggih karena dia tuh bisa vakum sekaligus ngepel. Dan ini malah bisa sanitizer. Jadi si S5 itu tuh ada dua tipe yang keluaran terbaru. Sebenarnya aku di awal galau gitu mau pilih yang mana karena dua-duanya ini ada keunggulan masing-masing. Yang pertama itu S5 Combo. Kalau yang combo itu dia tuh bisa kepala mesinnya itu bisa kayak dicabut gitu. Jadi bisa untuk hand vacuum untuk kayak sofa, lantai kayak gitu, jadi bisa dry vacuum. Kalau misalnya S5 Pro ini yang ada di sebelah aku, kelebihannya itu adalah dia bisa ngerubah air keran, air tap yang di rumah kita itu menjadi HOCl. Nah, HOCl itu adalah air sanitizer yang bisa tuh membunuh kuman dan bakteri. Dan itu tuh biasanya ada kandungan HOCl itu tuh biasa ada di sanitizer yang dijual di pasaran yang kalau ada tulisan food grade. Karena ini tuh jadi air HOCl ini tuh aman kalau misalnya buat ngepel. Apalagi terutama buat kalian yang masih ada baby yang ngerangkak gitu di lantai. Ini tuh tenang aja, aman kalau sampai amit-amit misalnya sampai masuk mulut gitu. Kayak fitur yang canggih yang ngebuat aku tuh milih untuk S5 Pro. Karena kan di era pandemi kayak gini kayak penting banget untuk kayak ngebunuh kuman dan bakteri gitu. Misalnya kita bahas tentang fitur-fitur lainnya, katanya sih kalau aku baca review orang, dia tuh yang lebih kenceng gitu suctionnya. Jadi ada 4 mode suctionnya, yaitu automatic, max, terus ultra mode yang bisa merubah tap water jadi air sanitizer. Dan yang terakhir itu ada mode suction only. Kalau suction only itu jadi dia nggak mengeluarkan air. Dan kalau misalnya kita lihat, maksudnya kayak fisiknya ini tuh kokoh ya, beratnya itu 7 kilo. Lalu di bagian dalamnya ini tuh ada 2 tangki air kotor. Ini tuh ada HEPA filternya. Terus di belakangnya ini juga ada tangki air. Ini tangki air bersihnya. Tangki air bersihnya ini 800 mili. Jadi kayak 30% lebih besar dibanding tangki air si S3. Sedangkan tangki air kotornya itu sekitar 720 mili. S5 Pro ini juga baterainya 4000 mAh. Itu tuh kalau di-charge sekitar 3-4 jam. Dan pemakaiannya itu 35 menit. Lalu wattnya itu juga sangat rendah, di bawah 200 watt, sekitar 160 watt. Terus dia juga nggak terlalu bising. Kalau vakum kan kadang ada yang kayak suaranya kenceng, ganggu banget.
Ini tuh nggak terlalu, tapi aku pengen praktekin langsung, nanti kasih lihat ke kalian gimana cara ngebersihin lantai di rumah kita yang kalau misalnya lantainya banyak apa ya, kalau habis masak kan kayak lantainya berminyak, terus udah gitu banyak mungkin kecap-kecap atau bumbu-bumbu masak yang pada jatuh. Ini tuh si S5 ini tuh menjadi solution buat kalian, apalagi yang punya indoor kitchen di dalam karena biasanya berminyak. Lalu fitur lainnya itu adalah LED display. Jadi dia ada display animation gini. Aku tuh sampai tadi kayak bawaannya pengen neken kayak touchscreen, tapi dia tuh belum touchscreen karena pencetannya ada di atas. Hanya ngomongin harga, emang harganya ini tuh lumayan fantastik. Harganya tuh dibanderol dengan harga sekitar 84.90, hampir 8.500.000. Tapi aku ambil yang, jadi dia tuh kayak ada combo gitu. Aku ambil combo, dapet cairan solutionnya lagi 2. Itu aku kayak upgrade jadi 8,7 juta. Tapi karena kemarin aku beli pas periode promo launching dia, jadi tuh kayak ada cashback gitu 200.000. Jadi ya kalau misalnya kayak dikalkulasi kurang lebih jadi 8.500.000, udah ekstra 2 solution ininya dia, alat air pelnya dia gitu. Karena kenapa sih masih pakai cairan pel dia? Karena itu cairan pel, jadi kalian tuh masukin aja di sini sebanyak 1 tangki ini, cuma butuh 1 tutupnya dari si solution itu, dan itu bikin lantai jadi keset gitu. Kalau misalnya kena minyak-minyak makanan itu bisa jadi keset lah gitu. Dan nanti kita lihat ya bener nggak sih gitu. Nah, jadi aku bakal trial jatuhin beberapa makanan. Yang pertama ini dog food, kan teksturnya agak tebel gitu ya, tapi dia tuh nyedotnya tuh kayak langsung gitu sih, nggak ada sisa. Lalu yang kedua aku coba bubuk kopi. Bubuk kopi ini dia teksturnya emang halus, tapi kan agak kayak remahan gitu, dan juga sekali sedot juga langsung bisa apa ya, bisa bersih gitu. Yang ketiga ini saus tomat. Saus tomat kan kayak bahan makanan lain lah, agak berminyak dan lengket ya. Tapi karena mungkin aku pakai solution itu, jadi pas aku selesai ngepel gitu, aku coba pakai tangan, lengketnya itu nggak tersisa. Nah, yang terakhir aku coba ini wafer, kan banyak remahan biskuit kalau misalnya punya anak kecil ya. Dan ini tuh ada coklat-coklatnya lengket-lengket gitu. Tapi ketika aku coba ngepel, emang butuh waktu, jadi kayak nggak bisa sekali langsung beres, tapi harus berkali-kali karena ada coklatnya yang lengket nempel gitu. Jadi emang ada beberapa makanan yang harus dipel berulang kali. Lainnya dari vakum ini tuh dia tuh bisa self cleaning. Jadi kalau misalnya pelannya udah kotor banget, kalian tuh nggak jijik untuk kucek-kucek gitu, bisa langsung ditaruh aja di doknya, nanti dia akan self cleaning sendiri. Lalu kalian tinggal jemur biar nggak bau gitu. Dan kelebihan lainnya, upgrade-annya si S5 ini dari S3, yaitu dia bisa untuk edge cleaning. Edge cleaning itu jadi kalau misalnya si S3 itu nggak bisa kayak vakum sampai ke sudut-sudut tembok. Tapi kalau dia itu karena ininya ada edge-nya, jadi dia tuh bisa menggapai sudut-sudut tembok. Unggulan lainnya itu ada suction only. Jadi suction only itu dia bisa menghisapkan tanpa mengeluarkan air. Dan juga dia tuh bisa menghisap air. Jadi kalau misalnya lantai di rumah basah, kalian pakai mode suction, dia tuh bisa ngisep air dan juga bisa bikin lantai jadi kering. Nah, kita udah lihat performance dari S5 Pro ini. Gimana menurut kalian? Apakah kalian tertarik untuk beli, atau apa menurut kalian vakum di rumah juga udah cukup gitu kan? Nah, boleh kalian komen di bawah menurut kalian tuh tanggapan kalian terhadap review aku tuh gimana gitu. Kalau misalnya menurut pendapat aku pribadi, ini tuh merupakan apa ya, one best investment lah di rumah. Karena kayak apalagi lagi musim, kalau misalnya nggak ada PRT gitu, udah mau lebaran, ini tuh jadi solusi. Karena itu tuh kayak 4-in-1 solution sih. Dia tuh bisa vakum, bisa ngepel, terus bisa suction juga.
dan juga bisa sanitize gitu, bisa steril lantai di rumah kalian. Dan yang terpenting dia bisa self cleaning gitu. Jadi kalau misalnya upgrade yang dirasakan dari S3, mungkin nanti kalau ada kesempatan lain aku pengen versusin dengan S3 dan versusin dengan S5 combo. Menurut aku good deal. Kalau misalnya ngomongin kekurangannya yang pertama yang pasti harganya mahal, harganya tuh pricey, nggak ekonomis gitu. Tapi kalau misalnya kalian belum ada vakum di rumah sih, menurut aku ini kayak beli satu aja udah cukup gitu buat semuanya. Kalau misalnya kekurangan yang lain, mungkin kalau wet vakum kayak gini tuh ya emang bentuknya yang agak gede gini tuh nggak mungkin bisa menjangkau kayak ke kolong sofa, ke kolong ranjang. Itu tuh lebih ke vakum robot gitu ya, lebih pipih bentuknya. Kalau ini tuh nggak bisa ke dalam-dalam gitu. Tapi kalau untuk sudut-sudut gitu sih udah oke banget yang ini upgrade-nya. Jadi sekian review aku kali ini. Semoga kalian semua suka dan terjawab. Kira-kira worth to buy atau enggak, itu yang bisa menentukan kalian. Karena kayak setiap kebutuhan setiap rumah dan budget tiap rumah kan beda-beda gitu. Oke, sekian review aku. Jangan lupa di like, share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa di subscribe. Sampai jumpa di review aku selanjutnya. Bye.